setiap kita saat ini sudah menerima berkat dari Tuhan, kita sudah menerima kesehatan dari Tuhan, dan saat ini anak-anak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kembali. Nah, sebelum kita belajar, mari kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, mohon hikmat-Mu untuk kami boleh memahami firman Tuhan, karena firman itu yang akan memberi kehidupan bagi manusia rohani kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga anak-anak kami ketika mereka belajar pun mereka bisa mempergunakan ilmu pengetahuan yang mereka miliki untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Kalau sudah ketemu semuanya, mari kita akan baca secara bersama-sama mulai dari ayat yang ke-13 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentunya punya orang tua. Nah, sehingga kalau misalnya ditanya, anak-anak ini anaknya siapa gitu ya, tentunya anak-anak semua akan menjawab bahwasanya Anda semuanya ini adalah anak dari kedua orang tua Anda semuanya. Tentunya menyebutkan siapa? Menyebutkan nama. Ya, contohnya misalnya kalau Eko ini ditanya, Eko ini anaknya siapa? Saya akan menjawab, saya adalah anaknya Bapak Priantono gitu ya. Saya pun juga punya anak, namanya Arke dan Yuval. Ketika Arke dan Yuval ditanya, Arke dan Yuval, kamu anaknya siapa? Mereka akan jawab, mereka jawabnya adalah anaknya Bapak Eko. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini, ada satu istilah yang digunakan untuk Yesus. Dan istilah itu dicetuskan oleh Allah. Di manakah itu? Mari kita lihat di ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dikatakan di sana, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya. Allah sendiri ngomong bahwasanya Yesus itu adalah anaknya. Sehingga kalau kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ya, di dalam Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-35, di sana dikatakan, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat ngomong kepada Maria bahwasanya bayi Yesus ya, yang nantinya akan dilahirkan oleh Maria itu adalah manusia yang kudus dan yang disebut sebagai anak Allah. Nah, jadi kita melihat istilah yang digunakan bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah, itu menjadi istilah yang cukup familiar di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Tapi pertanyaannya, apakah Allah itu beranak? Tentunya tidak. Ya. Allah tidak pernah beranak. Tapi kenapa kok muncul istilah anak Allah itu yang ditujukan kepada Yesus? Nah, mari kita melihat kembali lagi di dalam
Yohanes pasalnya yang ke-8, yang ke-42. Dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Dikatakan Yesus, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ingat ya, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan, Yesus itu berada di dalam diri Allah. Ya, sebab dia adalah firman-Nya. Nah, firman Allah itu keluar dari dalam diri Allah. Nah, karena dia keluar dari dalam diri Allah menjadi manusia, maka istilah yang digunakan itu adalah Yesus sebagai anak Allah. Jadi apa yang keluar dari Allah itu sama, atau yang keluar dari Allah itu harus sama dengan Allah. Oleh karena itu Yesus disebut Tuhan, ya. Kita berdoa kepada Yesus karena apa? Dia adalah firman Allah yang sama dengan Allah itu sendiri. Dan firman Allah itu keluar dari Allah. Karena dia keluar dari Allah, maka ya, istilah yang digunakan adalah Yesus itu adalah anak Allah. Bukan berarti Allah itu beranak. Ya. Yesus adalah anak Allah dan yang menyatakan sendiri adalah siapa? Allah. Kalau kita kembali lagi di dalam Matius, ya, bacaan kita tadi anak-anak di dalam Matius pasalnya yang ketiga, ya. Yesus adalah anak Allah dan kemudian dia sebagai anak Allah, dia pun juga memiliki gen yang sama dengan Allah. Artinya apa? Pribadi Allah itu ada di dalam diri Yesus yang pada saat itu dia sebagai manusia sama seperti kita. Nah, lantas bagaimana dengan kita yang juga disebut sebagai anak-anak Allah? Kalau kita ini disebut sebagai anak-anak Allah karena kita percaya kepada Yesus. Ya, karena kita percaya kepada Yesus, maka kita disebut sebagai anak Allah yang juga mewarisi gen-gen Allah, atau yang juga kita ini dimungkinkan untuk mewarisi pribadi Allah. Ya. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, maka yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita adalah kita belajar mencerminkan pribadi Allah. Apa itu pribadi Allah? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, ya, kemudian penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu yang harus kita kenakan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah, kita manusia-manusia yang percaya kepada Yesus, dan kita pun juga memiliki hak. Apa hak kita? Yaitu menerima pribadi Allah di dalam diri kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat ini kita belajar menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Caranya seperti apa? Mengenakan pribadi Allah tadi, atau yang kita sebut dengan buah roh. Buah roh itu harus ada di dalam diri kita, ya. Jangan kita berpikir bahwasannya Allah itu tidak akan bisa menjelma di dalam diri kita. Artinya pribadi Allah itu tidak mungkin bisa terjelma di dalam diri kita. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka pribadinya itu sangat mungkin ada di dalam diri kita, ya. Oleh karena itu, untuk kita bisa memiliki pribadi Allah itu tidak terlepas dari bagaimana kita bergaul dengan firman Tuhan yang tercatat, yang kita kenal dengan Alkitab. Kehidupan kita bersama dengan Alkitab itu juga akan nanti menolong kita untuk memiliki pribadi Allah tersebut. Jadi membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan yang tertulis itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anak Allah, ya, di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki pribadinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau pribadi-Mu boleh terjelma di dalam diri kami, sebab kami adalah anak-anak-Mu
manusia-manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Dan kami meyakini bahwasanya Tuhan tidak beranak dan Tuhan juga tidak diperanakkan. Tetapi Engkau menunjukkan kepada kami karena kasih-Mu, firman Allah yang keluar dari dalam diri Allah menjadi manusia, yang Engkau sebut dengan anak Allah itu boleh menjadi teladan di dalam setiap kehidupan kami, sampai pribadi-Mu bisa terjelma dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan karunia-Mu. Kami bersyukur buat pagi ini, dan di dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Haleluya. Amin.